Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4596, kamu tidak mengundangku, jadi bagaimana kamu tahu aku tidak akan datang? Mendengar berita kedatangan King Luo di lesu, pupil mata Sun Yao mengecil dalam-dalam dan seluruh tubuhnya menunjukkan rasa dingin. Su Kong, yang dekat dengannya, selalu menaruh dendam terhadap Lin Bai. Sekarang dia mendengar bahwa Lin Bai telah merusak perbuatan baiknya, yang membuatnya membencinya. Aku tidak tahu apa tujuan utama Zhang Jiajia. Wajah Su Kong membeku, dan matanya penuh dengan dingin. Kepala keluarga Zhang Jia itu dingin di hatinya dan berkata dengan suara rendah, para pencuri yang memburu anjing, apakah mereka pengikut aliran sesat Blissful atau bukan? Aku berharap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kebangkitan agama Blissful di Lesou tidak menghalangi atau menekannya. Kami hanya berharap bahwa Zhang Jia dan agama Blissful dapat hidup berdampingan dengan damai, dan air jernih tidak akan menyerbu sungai. Su Kong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itulah kodratnya. Mereka adalah bagian dari pasukan Yuesu. Mereka dapat dianggap sebagai saudara. Bagaimana kita bisa saling membunuh melawan sekte saudara? Pohon besar menangkap angin. Kebangkitan sekte Blissful yang pesat dalam 2 tahun terakhir telah menyebabkan banyak gangster menggunakan nama sekte Blissful untuk melakukan kejahatan di luar. Karena kepala keluarga Zhang Jia telah menyebutkan masalah ini, sekte Blissful saya akan membantu Zhang Jia untuk mengejar gangster ini, mengambil napas yang buruk untuk tuan kecil Zhang Jia, dan mengembalikan sekte Blissful saya dengan hati nurani yang bersih. Kepala keluarga Zhang Jia mengepalkan tinjunya dan berkata, dengan kata-kata dari guru pendidikan Blissful, saya akan merasa lega. Setelah itu, kepala keluarga Zhang Jia, dengan sekelompok orang Zhang Jia yang flamboyan, duduk di panggung halus tanpa menyela. Banyak orang Zhang Jia yang marah dan bertanya dengan suara rendah, Tuan, hanya itu. Kepala keluarga Zhang menjadi pucat dan berkata dengan suara rendah, awalnya aku ingin mempermalukan sekte bahagia di upacara pernikahan, tetapi apakah kamu melihatnya? Sekarang semua seniman bela diri yang datang ke upacara pernikahan setia pada sekte bahagia. Akan buruk bagi kita jika kita berpisah dengan sekte bahagia saat ini. Sudah waktunya untuk menunda berurusan dengan sekte bahagia. Tuan keluarga Zhang dapat melihat bahwa sekte bahagia telah menjadi iklim, dan kekuatan Zhang Jia di kota Tianyun saja tidak dapat menjatuhkannya. Jika kamu ingin membuat Tuan Muda Zhang Jia marah, kamu harus memikirkannya untuk waktu yang lama. Jiang Xuanzu mengangkat alisnya, berkata kepada Lin Bai, konseling Zhang Jia. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, tidak ada gunanya jika kau tidak menasihatiku. Kepala keluarga Zhang Jia cerdas dan berpengalaman. Dia telah melihat bahwa sekte yang penuh kebahagiaan telah menjadi iklim. Jika kau merobek wajahmu saat ini, itu tidak akan bermanfaat bagi keluarga Zhang. Jiang Xuanzu berkata, sekarang kita berubah. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, mendesah dan menggelengkan kepalanya. Jiang Xuanzu menjalankan kultivasinya dan bertanya dengan suara keras, karena istri Dewa Guru mengatakan bahwa dia telah mengikuti sekte iblis abadi selama beberapa waktu, kau harus memberi penghormatan khusus kepadanya. Sekarang kau akan menikah, apakah kau tahu apakah jenius yang tak tertandingi itu hadir? Jiang Xuanzu juga mengerahkan kultivasinya, yang membuat orang tidak dapat menemukan posisi tertentu. Sun Yao terkekeh, baru saja aku menjelaskan bahwa jenius tak tertandingi itu hanya fokus pada kultivasi dan menutup diri sepanjang tahun. Bahkan jika aku mengundangnya untuk menghadiri upacara pernikahan, dia tidak akan meninggalkan tempat itu dengan mudah. Aku tidak mengundangnya, dan aku tidak ingin mengganggu kultivasinya. Mendengar ini, Lin Bai berkata dengan lembut, kamu tidak mengundangku. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku tidak akan datang? Suara Lin Bai, datar dan suram, bergema di Gunung Yunseng dan jatuh di telinga semua prajurit. Seketika, wajah prajurit yang tak terhitung jumlahnya di panggung halus berubah drastis, dan beberapa orang berseru, apakah jenius abadi dari sekte iblis abadi datang? Aku tidak tahu siapa jenius tak tertandingi ini. Apakah itu pedang istana? Semua orang berdiri, memadatkan kultivasi, mata mereka cekatan, mencari pembicara. Mendengar suara Lin Bai, senyum Sun Yao mengeras dan wajahnya tenggelam. Dia melihat ke panggung halus tertentu, dan matanya tertuju pada tubuh Lin Bai. Dengan gelas di tangannya, Lin Bai bangkit perlahan dan berjalan ke tepi panggung etereal. Selangkah demi selangkah, dia berjalan di kehampaan dan tiba di puncak orang suci awan. Saudara Lin, kamu. Li Yunqi sangat terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang telah makan dan minum, tertawa dan bersenang-senang dengannya akhir-akhir ini sebenarnya adalah jenius abadi dari sekte iblis abadi. Jiang Xuanzu bangkit bersama Lin Bai dan pergi ke Yun Kong. Lin Bai dan Jiang Xuanzu berangkat, menarik perhatian semua seni bela diri.
Setelah melihat Lin Bai, kepala keluarga Zhang Jia tersenyum dan memeluk tinjunya dan berkata, saya telah bertemu dengan Tuan King Luo. Ledakan. Semua seni bela diri terasa seperti petir di atas kepalanya, menatap Lin Bai. Dia adalah King Luo. Benarkah kejeniusan tak tertandingi dari Master Iblis Abadi yang pernah diikuti istrinya adalah King Luo? Ya Tuhan, bagaimana mungkin Nona dari Ibu Baptis tidak mengerti? Bukankah tidak baik memegang paha King Luo? Apakah kamu harus membelot dan menikah? Setelah berseru singkat, banyak seniman bela diri memberi hormat kepada Lin Bai dengan tinju mereka. Saya telah bertemu dengan Tuan King Luo. Halo, Tuan King Luo. Saya telah bertemu dengan Tuan King Luo. Lin Bai dan Jiang Xuansu naik ke awan dan menatap Sun Yao dari jarak 100 meter. Wajah Sukong muram dan matanya seperti pedang menatap Lin Bai. Lin Bai menyapu Sukong dan mencibir, ketika aku berada di Sansu, aku seharusnya membunuhmu dengan satu pedang. Saat itu, Sukong berbicara buruk tentang Lin Bai berkali-kali di Sansu. Jika dia tidak menyelamatkan Sun Yao, dia akan menjadi hantu Lin Bai. Namun, saya tidak menyangka bahwa kebaikan hati Yinian membawa bencana bagi Leku hari ini. Sukong mencibir, sekarang di wilayah sekte kebahagiaanku, jika kau mengatakan ini, kau tidak akan menaruh perhatian pada sekte kebahagiaanku. Lin Bai berkata sambil tersenyum, sebagai pemilik pondok pedang di ladang Seven Avenue dari sekte Iblis Abadi, mengapa aku harus menaruh gerbang sekte kecil di lesu di mataku? Apakah sekte kebahagiaan menganggap dirinya tinggi? Kata-kata Lin Bai tajam, dengan sarkasme provokatif bertanya. Begitu aku mendengar ini, banyak seniman bela diri di sekte kebahagiaan menjadi marah. Lupakan saja, aku tidak ingin berdebat dengan sekelompok orang yang sekarat. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Sukong. Dia menatap Sun Yao dan berkata, Sun Yao, kau telah meninggalkan rumah pedang sekte Iblis Abadi selama 1 atau 2 tahun. Kau telah ditipu oleh para penjahat dan tersesat. Aku pikir kau masih muda dan bodoh. Kembalilah ke pondok pedang Tibet bersamaku. King Luo Sun Yao menatap Lin Bai dengan linglung. Hanya setelah Lianzu, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, dia memiliki rasa takut dan cemas yang mendalam di depan Lin Bai. Bahkan sekarang, dia telah menjadi istri pemimpin sekte yang penuh kebahagiaan. Dia masih tidak berani menatap Lin Bai secara langsung. Rasa takut yang terukir dalam jiwanya masih ada. Lin Bai dan Sun Yao saling memandang. Beberapa saat kemudian, Sun Yao menarik kembali pandangannya, mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia tampaknya membuat keputusan yang sulit, King Luo, terima kasih telah membawaku keluar dari Lianzu. Terima kasih telah membawaku ke sekte Iblis Abadi. Aku dapat melihat jalan seni bela diri yang lebih tinggi. Kebaikanmu kepadaku seperti membangun kembali. Tetapi sekarang, aku ingin menempuh jalanku sendiri. Saat dia berbicara, Sun Yao memegang tangan Sukong dan berkata kepada Sukong dengan penuh kasih sayang, Sulang dan aku sedang jatuh cinta. Tolong pegang tanganmu dan bantu kami. Bab 4597, Terobsesi. Kata-kata Sun Yao tajam dan tulus, Sukong juga melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan King Luo, aku tahu bahwa Anda adalah seorang guru dari sekte Iblis Abadi. Aku membenci pasukan kecil di lesu, tetapi aku bersumpah bahwa aku akan bersikap baik kepada Sun Yao. Wajah Lin Bai tenggelam dan matanya penuh dengan niat membunuh. Para seniman bela diri yang datang untuk menghadiri upacara pernikahan sekarang bercanda pada Lin Bai dan Sun Yao. Tut, itu memalukan. Kurasa rumor itu benar. Mungkin saja wanita pemimpin agama itu adalah selir King Luo. Sekarang selirku akan menikah dengannya di punggungnya. Di mana kita bisa meletakkan wajah sekte Iblis Abadi dan King Luo? Aku tidak tahu urat mana yang telah dilakukan Sun Yao. Jika kamu tidak memegang paha King Luo dengan benar, kamu harus mengikuti sekte kebahagiaan untuk menanggung kesulitan. Ini cinta. Cintai kudamu. Itu King Luo. Setelah pertempuran Hengsu, King Luo telah melangkah ke tingkat tinggi sekte Iblis Abadi. Di masa depan, dia pasti akan menjadi sosok kuat yang bertanggung jawab atas 13 negara bagian abadi. Jika aku disukai oleh Tuan King Luo, aku akan melayaninya dengan baik sepanjang hidupku. Banyak seniman bela diri menggelengkan kepala dan merasa menyesal bahwa Sun Yao telah membuat pilihan yang salah. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, mengabaikan mata sekuler, dan berkata kepada Sun Yao dengan wajah yang sedikit dingin, aku telah berada di lesu selama beberapa waktu, dan aku telah berurusan dengan seni bela diri dari sekte musik ekstrim, dan aku tahu seni bela diri di sekte musik ekstrim. Sun Yao, jika kamu terjebak oleh Taoisme dan harus menyetujui persyaratan sekte yang membahagiakan, kamu dapat kembali bersamaku, dan aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah.
Wajah Sun Yao tersenyum keras, anakku, aku dan Su Lang saling mencintai, tidak ada paksaan. Lin Bai akhirnya marah, Sun Yao. Aku memberimu kesempatan untuk kembali bersamaku. Jangan membuat kesalahan. Lin Bai dan Jiang Xuansu sama-sama tahu bahwa seni bela diri Sekte Blissful adalah seni bela diri yang jahat. Namun, Lin Bai tidak ingin menunjukkan kekuatan jahat Sekte Blissful saat ini, karena pasukan Sekte Iblis Abadi belum tiba di Lesu. Jika kita mulai menakut-nakuti ular itu saat ini, banyak pejabat senior Sekte Blissful akan melarikan diri. Lin Bai mengira bahwa Sun Yao berada di bawah kendali Taoisme dan harus menyetujui permintaan kasar Sukong. Namun, di bawah konfirmasi berulang Lin Bai, Sun Yao berkata dia bersedia. Ini membuat hati Lin Bai marah. Lin Bai tahu dengan jelas situasi seperti apa yang akan dihadapi Sekte Blissful di masa depan. Kita juga tahu bahwa Sun Yao dan Sukong pasti akan mati di masa depan. Lin Bai berusaha menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah, ikuti aku, dan aku akan memastikan kau aman dan sehat. Sun Yao menatap Lin Bai dengan serius dan menggelengkan kepalanya dengan kuat, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi akhirnya aku menemukan kekasihku. Bukankah seharusnya kau bahagia untukku? Lin Bai meraung marah, kau tahu apa yang kau lakukan. Kau tahu apa yang akan kau hadapi. Jangan bicara omong kosong dan ikuti aku. Lin Bai melangkah maju dan meminta Sun Yao untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Sukong melintas di depan Sun Yao, menghentikan Lin Bai, dan berkata dengan suara dingin, apa? Bukankah pemilik pondok pedang Tibet, salah satu dari 7 kuil Tao dari Sekte Iblis Abadi, yang ingin menindas pria dan wanita? Yao Mei telah mengatakan bahwa dia ingin tinggal di Sekte Kebahagiaan dan tinggal bersamaku. Benarkah King Luo ingin membuat orang sulit? Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita. Jika Tuan King Luo datang untuk merayakan, Su harus menyiapkan anggur dan daging yang enak. Namun, jika Tuan King Luo datang untuk membalas dendam dan memprovokasi, meskipun sekte kami yang bahagia tidak sekuat Sekte Iblis Abadi, kami tidak takut dengan provokasi klan dan keluarga manapun. Kata-kata Sukong tajam dan mendominasi, dan memiliki momentum seorang penguasa. Di mana para pengikut sekte yang bahagia? Sukong meneguk minumannya. Tiba-tiba, semua anggota sekte yang bahagia di Aula Garnisun keluar satu demi satu, berteriak, patuhi perintah pemimpin. Momentum adegan itu sangat dahsyat dan jatuh ke titik beku. Bau asap mesiu yang tak terlihat menyebar dan terbuka. Banyak keluarga dan sekte yang datang untuk bergabung dengan sekte yang bahagia berkata dengan cara yang aneh, Sekte Iblis Abadi adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Nyonya sekte tidak mau melayani Anda, tetapi dia harus membuat orang sulit. Sungguh memalukan. Benarkah para pengikut Sekte Iblis Abadi adalah bajingan yang suka menindas pasar dan menindas pria dan wanita? Hahaha. Itu benar-benar lucu. Mendengar banyak keluarga dan klan menentang Lin Bai, wajah Lin Bai menjadi muram, dan akhirnya menyerah dan menghela nafas. Menghadapi kritik dari sebagian besar seniman bela diri, Jiang Xuansu tertawa dan berkata kepada Sun Yao, Nona Sun Yao, kedatangan King Luo ke sini untuk mengeluarkanmu dari Sekte Kebahagiaan bukanlah karena dia sangat mencintaimu, tetapi karena King Luo menerima kebaikanmu saat dia dalam kesulitan. King Luo datang ke sini hanya untuk membalas kebaikan tahun itu. Hari ini, King Luo telah memberimu kesempatan lagi dan lagi, tetapi kamu menolaknya. Aku pikir kebaikan seperti ini juga dibayar oleh King Luo. Selama Nona Sun Yao memberiku sepatah kata, dia akan mengatakan bahwa dia sangat baik padaku, dan dia akan menghapus kebaikan itu. Aku akan segera membawa King Luo bersamaku, dan kemudian aku akan pergi. Sun Yao menatap Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, ketika Tuan Muda mengalami perubahan besar di keluarga Lianzu, aku benar-benar menyelamatkan hidupnya, tetapi Tuan Muda juga membawaku ke Sekte Iblis Abadi, memberiku kehidupan baru. Aku berutang lebih dari sekadar kebaikan padamu. Kamu tidak perlu berpikir untuk menyelamatkan hidupmu selama bertahun-tahun. Kamu dan aku sudah saling memahami. Jiang Xuansu mengangguk puas, itu mudah dilakukan dengan kata-kata Nona Sun Yao. Ayo pergi, King Luo. Jiang Xuansu menggendong Lin Bai dan berjalan pergi. Setelah ditarik keluar dari kejauhan oleh Jiang Xuansu, Lin Bai kembali menatap Sun Yao dan bertanya, Sun Yao, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk pergi bersamaku. Tidak peduli berapa banyak kesalahan yang telah kau buat dan berapa banyak hal buruk yang telah kau lakukan di 13 negara bagian abadi, aku dapat membuatmu tetap aman dan sehat. Wajah Sun Yao menunjukkan kekusutan dan kebingungan, tetapi segera menjadi tegas, terima kasih atas kebaikanmu, aku telah memutuskan. Yu Lin Bai menggertakkan giginya, marah tidak dapat, bagaimana kau bisa begitu bodoh? Melihat bahwa Lin Bai tidak menyerah,
semua orang kuat yang baru saja bergabung dengan Sekte Blissful berteriak, Tuan King Luo, bisakah kau mendengarku? Jika kau tidak ingin pergi bersamamu, jangan mencoba memaksa orang untuk mendapat masalah. Mengapa kau begitu berkulit tebal? Apakah iblis abadi begitu mendominasi? Banyak seni bela diri saling menjelek-jelekan. Tiba-tiba pada saat ini, dengungan dingin datang dari awan yang jauh, aku adalah Sekte Iblis Abadi, sangat mendominasi. Dengungan dingin, seperti guntur, menyapu bumi di udara, meledak di telinga semua orang. Banyak prajurit telah melihat ke langit, awan menyebar, ribuan seni bela diri dalam panji Iblis Abadi, muncul di atas awan. Pemimpinnya adalah Keyu, 3 tetua dari Paviliun Tetua Sekte Iblis Abadi. Yang terkuat dari Iblis Abadi. Keyu, 3 tetua Sekte Iblis Abadi. Ya Tuhan, ada begitu banyak prajurit di Sekte Iblis Abadi. Apakah ini untuk ucapan selamat? Selamat, apakah kau bodoh? Sekte Iblis Abadi telah mengirim ribuan ahli di ranah Tao dan Dewa. Apakah kau ingin merayakan pertempuran ini? Banyak prajurit ketakutan. Bab 4598 Kedatangan Sekte. Dengan ribuan iblis abadi, Keyu tiba-tiba datang ke Gunung Yunseng, yang mengejutkan semua seni bela diri. Keyu melangkah keluar dan datang ke Gunung Yunseng. Saat dia melewati panggung halus, matanya tertuju pada seorang prajurit setengah baya yang gemuk, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku sangat sombong? Kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa Sekte Iblis Abadiku sangat mendominasi. King Luo adalah penguasa Pondok Pedang Tibet, salah satu dari 7 kuil Tao Sekte Iblis Abadi. Bahkan jika dia memiliki 1000 kesalahan, kamu tidak layak untuk memberinya pelajaran. Ketika pria setengah baya yang gemuk itu melihat Keyu, dia sangat takut sehingga dia sangat gemuk sehingga dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Keyu tidak memperhatikannya. Dia pergi ke Jiang Xuansu dan memberi hormat kepadanya. Kemudian dia berkata kepada Lin Bai, karena orang-orang tidak menghargainya, mengapa mereka harus memanjakan diri sendiri? Turunlah dan beristirahatlah. Aku akan mengurus semua urusan di sini. Jiang Xuansu pergi bersama Lin Bai, dan Keyu secara alami menjadi eksistensi paling luar biasa di dunia ini. Sukong dan Sun Yao menatap Keyu, mata mereka tidak bisa menahan rasa takut. Hari ini adalah hari besar mereka, tetapi dalam daftar undangan, tidak ada undangan untuk para tetua senior dari Sekte Iblis Abadi. Wajah pucat dan kaku Sukong menunjukkan senyum, dan menundukkan tangannya untuk memberi hormat. Kehadiran tetua Keyu benar-benar membuat Sekte bahagia saya bersinar. Saya berani meminta tetua Keyu untuk membuktikan pernikahan saya dengan Yao Mei. Keyu tersenyum dingin, tidak, Sekte bahagia sedang sekarat. Pernikahan macam apa itu? Asteris benarkah? Sukong dan Sun Yao tampak kaku dan menggigil. Keyu berkata kepada Sun Yao, saya tiba di Gunung Yunkong dari Sekte bahagia kemarin. Karena mengira kau adalah pendekar pedang di pondok, aku memberi King Luo kesempatan untuk membawamu pergi, agar kau tidak mati. Akibatnya, bukannya tidak tahu terima kasih, kau malah membiarkan begitu banyak pendekar menertawakan murid-muridku dari Sekte Iblis Abadi. Sungguh kejahatan. Aku masih mempertimbangkan apakah akan memperlakukanmu dengan enteng demi Pondok Pedang Tibet dan King Luo. Tapi kau baru saja mengatakan bahwa kau sudah jelas tentang King Luo dan Pondok Changjian. Itulah cara terbaik untuk menghadapinya. Aku tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Kata-kata Keyu seperti hukuman mati bagi Sun Yao. Semua seniman bela diri yang datang untuk menghadiri pesta pernikahan dapat mendengar niat membunuh dalam kata-kata Keyu. Segera, Keyu berkata dengan suara keras, Sekte Kebahagiaan mempraktikkan hukum terlarang, mengolah setan di dalam hati Tao, yang menghancurkan seni bela diri dan menghancurkan makhluk hidup. Dengan Taoisme, ia mengendalikan para prajurit di lesu, memaksa para prajurit untuk menyerah dan mengganggu ketertiban 13 negara bagian yang abadi. 3 tetua dari Kabinet Tetua Sekte Iblis Abadi, diperintahkan oleh pemimpin Sekte Iblis Abadi, datang ke lesu untuk membersihkan seluruh dunia dan membunuh Bliss. Dalam ekspedisi Sekte Iblis Abadi ini, Prefektur Fanle dan batas negara bagian lainnya memiliki kontak, komunikasi, kepatuhan, kesetiaan, dan keluarga serta sekte lainnya dengan kultus musik ekstrim. Tidak peduli siapa, tidak peduli sekte apa, tidak peduli pintu mana, mereka akan dibunuh dan dihukum berat. Kata-kata dari mulut Keyu membuat semua prajurit gemetar. Benar saja, Sekte Iblis Abadi tidak ada di sini untuk merayakan, tetapi untuk bertarung. Melihat ribuan Taois yang kuat di luar Gunung Yunseng, cahaya dingin di ujung bilah, pedang, dan tombak membuat orang bergidik. Tunggu sebentar, tanyanya. Tetua Keyu berkata bahwa Sekte Iblis saya mempraktikkan keterampilan sihir. Saya tidak tahu apa buktinya.
Jika tidak ada bukti, Sekte Iblis Abadi akan menghancurkan agama Bliss kita dengan gigi kosong. Saya khawatir itu akan membuat keluarga besar dan keluarga di 13 negara bagian abadi merasa dingin. Apakah kau ingin bukti? Kyu mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Beberapa orang kuat datang bersama dengan pemimpin altar kota Zifeng dan lelaki tua berpakaian ungu. Beberapa leluhur dari Sekte Iblis Abadi telah mencabut benih Tao dari tubuh mereka. Bukti material ada di sini, dan begitu juga bukti manusia. Apa yang dapat kau lakukan untuk Sekte Kegembiraan Ekstrim? Kyu merentangkan telapak tangannya, dan manik-manik biru seukuran jari muncul di telapak tangannya. Ini adalah jenis Tao yang dicabut dari tubuh pemilik altar dan lelaki tua berpakaian ungu. Pemilik altar dan lelaki tua berpakaian ungu berlutut di tanah dan berteriak dengan panik, kami bersedia bersaksi bahwa Sekte Kebahagiaan benar-benar mengendalikan kami dengan keterampilan sihir, menanam iblis di hati Taoisme. Kami tidak punya pilihan selain menyerahkan diri kami pada pengaruh Sekte Kebahagiaan. Lelaki tua berpakaian ungu itu dengan cepat memanggil orang-orang di sekitarnya, saudara-saudari dari Sekte Kebahagiaan, apa yang sedang kalian lakukan? Jika Anda tidak ingin segera melaporkan perbuatan jahat Sekte yang penuh kebahagiaan kepada kami, Anda dapat yakin bahwa leluhur Sekte Iblis Abadi memiliki cara untuk mencabut spesies Tao di tubuh kita. Banyak seniman bela diri tergerak ketika mereka mendengar bahwa mereka dapat mencabut aliran Tao. Bisakah Anda benar-benar mencabut benihnya? Benarkah? Petik 2. Agama yang penuh kebahagiaan terkutuk. Banyak anggota gereja yang sangat dirugikan oleh Taoisme. Mereka secara alami bersemangat ketika mereka mendengar bahwa Sekte Iblis Abadi memiliki cara untuk mencabut Taoisme. Saya bersaksi bahwa saya telah mempraktikkan sutra kebahagiaan dari Sekte Kebahagiaan, dan ada semacam Taoisme di tubuh saya. Saya juga meminta semua orang dewasa dari Sekte Iblis Abadi untuk menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mencabut Taoisme bagi saya. Nama saya Zhang Zhen. Saya berasal dari Xiongsu. Saya ingin menggunakan seni bela diri dari pendidikan kebahagiaan untuk menerobos, tetapi saya tidak menyangka akan dibatasi oleh Taoisme. Itu di luar kendali seseorang untuk bergabung dengan Sekte Kebahagiaan. Jiangsu Sunwu, saya ingin meminta semua orang dewasa dari Sekte Iblis Abadi untuk mencabut jalan bagi saya. Saya bersedia bersaksi untuk Sekte Iblis Abadi dan bersama-sama membasmi Sekte Kebahagiaan. Tiba-tiba, ratusan seniman bela diri dari Sekte Kebahagiaan berlutut satu demi satu, berdoa agar Kyu mencabut benih-benih di tubuh mereka. Seorang pria berlutut untuk memohon belas kasihan. Itu seperti sekering. Sejumlah besar seniman bela diri dari Sekte Blissful berlutut dan menangis dengan keras. Melihat pemandangan ini, banyak seniman bela diri yang datang untuk menghadiri pesta pernikahan terkejut dan konyol. Mereka masih bertanya-tanya metode apa yang digunakan Sekte Blissful untuk membina bawahan yang begitu setia hanya dalam 1 atau 2 tahun. Ternyata mereka menggunakan keterampilan sihir. Tuan keluarga Zangjia mendengus, awalnya, Sekte Blissful telah mempraktikkan keterampilan sihir. Tidak heran itu telah berkembang ke tingkat seperti itu dalam waktu singkat 1 atau 2 tahun. Kota Tianyun saya, Zangjia, bersedia mengikuti Sekte Iblis Abadi, membasmi iblis, dan mengembalikan langit dan bumi yang mulia ke lesu. Kota Tianyun Zangjia memimpin untuk membantu Sekte Iblis Abadi. Dalam sekejap, keluarga dan klan utama di lesu saling berpegangan tangan, menunjukkan posisi mereka dengan kata-kata yang benar. Dia tampak seperti tidak ada hubungannya dengan Sekte Blissful. Melihat hal ini, banyak keluarga dan sekte yang bersedia menjilat dan bergabung dengan Sekte Blissful berkata, sudah berakhir, Sekte Blissful sudah berakhir. Kyu mendengus dingin, menatap Sukong dan berkata, sekarang, apa lagi yang bisa kau katakan tentang Sekte Blissful? Sukong bingung, pucat, dan menatap Sun Yao. Sun Yao menamparkan tas penyimpanan, di mana 2 potong prajurit Tao terbaik terbunuh, memaksa Kyu untuk mundur. Pada saat yang sama, Sukong dan Sun Yao mundur satu demi satu, dan suara Sukong bergema di Gunung Yunseng, para penganut Sekte Blissful, jangan dengarkan omong kosong Sekte Iblis Abadi. Hanya perapal mantra yang dapat mencabut benih Tao dari iblis. Dengan kata lain, hanya pemimpin sekte ini yang dapat mencabut Taoisme. Iblis abadi menipumu. Jika kau ingin hidup, kamu bisa membunuh salah satu iblis abadi yang kuat bersamaku, dan aku akan memberimu kebebasan jika sudah selesai. Bab 4599 Senjata Ilahi Tai. Kyu dan Sekte Iblis Abadi yang kuat tiba di Gunung Yunkong kemarin. Namun, Jiang Xuanzu mengeluarkan perintah yang mengatakan bahwa istri pemimpin tampaknya memiliki hubungan dengan Lin Bai. Kyu berada dalam dilema. Lin Bai sekarang menjadi orang kulit merah dari Sekte Iblis Abadi.
Beberapa leluhur di Gua Buddha Abadi semuanya mendukungnya, dan mereka mengolahnya sebagai pemimpin Sekte Iblis Abadi berikutnya. Istri pemimpin Sekte Blissful ada hubungannya dengan Pondok Pedang Tibet. Sangat mungkin bahwa dia adalah orang di sekitar Lin Bai. Qiu tahu bahwa menyinggung Lin Bai bukanlah masalah kecil di Departemen Penyakit dalam Sekte Jahat Abadi. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Qiu merasa bahwa dia akan memberi Sun Yao kesempatan. Jika Sun Yao mengikuti Lin Bai hari ini, dan posisi Lin Bai di klan, dia akan memiliki cara untuk melawan tekanan klan. Tetapi jika Sun Yao tidak mengikuti Lin Bai, Qiu tidak perlu bersikap sopan. Su Kong dan Sun Yao melihat bahwa Sekte Iblis Abadi sudah siap untuk datang, dan keluarga serta kerabat yang datang untuk menghadiri pesta pernikahan saling bermusuhan satu demi satu di bawah dorongan keluarga Zhang di kota Tianyun. Moral pasukan agama terguncang, dan banyak prajurit telah berlutut. Tanpa banyak keraguan, Su Kong segera memerintahkan para pengikut Sekte Kebahagiaan untuk melawan. Sebagian besar penganut Sekte Kebahagiaan adalah orang-orang bela diri yang dikendalikan oleh Taoisme. Meskipun Sekte Iblis Abadi mengklaim bahwa mereka dapat mencabut Taoisme, mereka lebih bersedia untuk percaya pada pemimpin Sekte Kebahagiaan. Setelah mendengar instruksi tersebut, banyak anggota Sekte Kebahagiaan mengeluarkan senjata mereka dan bertarung dengan para prajurit Sekte Iblis Abadi. Pesta pernikahan yang bagus, dalam sekejap, telah dinyalakan oleh perang. Jiang Xuansu menarik Lin Bai keluar dari Gunung Yunseng. Lin Bai melihat kembali ke puncak gunung. Qiu memaksa Su Kong dan Sun Yao tetapi tidak berhasil. Qiu adalah tiga tetua di paviliun tetua Sekte Iblis Abadi. Prestasinya tidak dapat diprediksi. Bagaimana mungkin Su Kong dan Sun Yao menjadi lawan Qiu? Dalam 3 hingga 2 gerakan, Qiu mengalahkan Su Kong dan Sun Yao dengan serius. Dia memintanya, kamu telah memberinya kesempatan, tetapi dia masih keras kepala. Jiang Xuansu berbisik kepada Lin Bai. Dia melihat wajah Lin Bai sedikit sedih dan tak tertahankan. Lin Bai Chang menghela napas lega dan menatap langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga baru saja mengatakan bahwa kamu dan dia telah berbaikan. Dia telah menyelamatkan hidupmu, dan kamu telah membawanya ke Sekte Iblis Abadi, sehingga dia dapat melihat jalan seni bela diri yang lebih luas. Dia telah menyelamatkan hidupmu, dan Anda telah menciptakannya kembali. Kau tidak benar-benar berutang pada siapapun, kan? Jiang Xuansu menghiburnya lagi. Lin Bai terkekeh, Sun Yao, dia sangat menderita sejak dia masih kecil. Dia dikurung dalam sangkar seperti burung oleh keluarganya. Aku seharusnya tidak memanjakannya untuk pergi keluar mencari pengalaman dan ditipu oleh para pesina. Sekarang dia telah memasuki jurang kehancuran abadi. Lupakan saja, ini adalah jalan yang dia pilih. Dia harus membayar jalan yang dipilihnya. Dalam waktu singkat 1 atau 2 tahun, agama yang penuh kebahagiaan bangkit dan menempati semua keuntungan dari waktu, tempat, dan orang-orang. Namun, detailnya terlalu buruk. Ada terlalu sedikit seniman bela diri di puncak alam Daoshan. Bahkan Su Kong dan Sun Yao, para pemimpin sekte, hanya nyaris mencapai alam Daoshan. Sekte Iblis Abadi mengirim ribuan prajurit dari alam Taoisme dan para dewa untuk menyerang gerbang gunung sekte yang penuh kebahagiaan, seperti membiarkan serigala memasuki kawanan domba. Anggota Sekte Blissful baik yang atas maupun yang bawah dibantai dengan pedang seperti domba yang tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Hanya dalam waktu setengah hari, Sekte Blissful yang bangkit di Lesou dan hendak menguasai dunia hancur. Mereka yang naik turun, mereka akan berlutut atau melarikan diri. Adapun Sun Yao dan Su Kong, mereka menggunakan beberapa senjata sihir yang kuat untuk menghindari kesempatan membunuh Qiu dan melarikan diri dari Gunung Yunkong. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Lin Bai dan Jiang Xuansu mendongak dan melihat bola api yang menyilaukan muncul dari Gunung Yunseng. Bola api itu, seperti matahari, memancarkan kekuatan api yang mengerikan, yang memaksa Qiu untuk mundur berulang kali. Apakah itu senjata terbaik Taoisme? Lin Bai mendongak dan berkata dengan heran. Mata Jiang Xuansu berkilat dan berkata dengan suara rendah, tidak. Ini adalah prajurit sihir Tai. Di atas prajurit Tao terbaik, mereka adalah prajurit Dewa Tai. Di atas ranah Dewa Tao Jiupin adalah ranah buah Dao Tai. Senjata sihir Tai ini jelas terkait dengan prajurit ranah buah Dao Tai. Namun, Lin Bai tahu terlalu sedikit tentang prajurit Dewa Tai, dan hanya bisa menatap Jiang Xuansu dengan bingung dan menantikan perkenalannya. Jiang Xuansu berkata dengan suara rendah, setelah kultivasi mencapai ranah Tao, setiap prajurit akan terlahir dengan makna Tao. Senjata yang menyertai prajurit ke segala arah sepanjang tahun juga akan terkontaminasi dengan makna Tao prajurit dalam waktu yang lama. Buat senjata ajaib,
terus-menerus menerobos kekuatan, dan jadilah senjata ajaib Tao. Butuh waktu lama bagi setiap prajurit untuk pemanasan dari tingkat rendah ke tingkat ekstrim sebelum dapat berevolusi. Contohnya, butuh waktu setidaknya puluhan ribu tahun bagi seorang pendekar di ranah Tai Dao Guo untuk mengolah prajurit sihir Tao miliknya menjadi prajurit Dewa Tai. Terkadang Zhou Yuan, seorang pendekar di ranah Tai Dao Guo, kelelahan, dan tidak dapat memanaskan prajurit Tao menjadi prajurit Dewa Tai. Itulah sebabnya mengapa hanya ada sedikit senjata sihir di kerajaan iblis dan dunia roh, terutama senjata tajam di atas prajurit Dewa Tai. Secara umum, hanya ketika seni bela diri di ranah Dalao Dao Guo memanaskan prajurit sihir Taoisme, mereka hampir tidak dapat memanaskan senjata sihir Taoisme menjadi prajurit sihir Tai. Lin Bai mengerti bahwa sangat sulit untuk memajukan jalan prajurit Tao. Tidak ada jalan pintas, hanya seni bela diri selama bertahun-tahun untuk pemanasan. Namun, jika Anda ingin memanaskan senjata Tao biasa menjadi senjata sihir Tai, Anda memerlukan setidaknya satu orang seni bela diri alam Tai Dao Guo seumur hidup untuk melakukan pemanasan dan menghabiskan hidupnya, sehingga membuat senjata sihir Tao menerobos ke Tai Shenbing. Jadi, di dunia iblis dan dunia roh, yang paling umum adalah hanya melalui alam Dao Guo seorang prajurit Tao dapat dikultivasikan ke Tai Dao Guo. Singkatnya, Tai Shenbing digunakan oleh para prajurit di alam Dalao Dao Guo. Seni bela diri Tai Dao Guo menggunakan senjata Tao terbaik. Seni bela diri Taoisme hanya dapat menggunakan prajurit Tao berkualitas tinggi, kelas menengah, dan inferior. Sangat sulit bagi prajurit Tao untuk melakukan pemanasan, yang juga menyebabkan kelangkaan prajurit sihir tingkat tinggi di dunia iblis dan dunia roh. Lin Bai berpikir itu benar. Ketika dia datang ke dunia iblis, dia ingin memanaskan pedang iblis ke tingkat tertinggi. Namun, kekuatannya akhirnya tercapai. Pedang iblis hari ini hampir tidak mencapai tingkat atas. Dibandingkan dengan prajurit Tao terbaik, masih ada jalan panjang. Biasanya ada dua cara untuk menyempurnakan prajurit sihir Tai. Cara pertama adalah menemukan besi tempa unik antara langit dan bumi. Di dunia iblis dan dunia roh, ada banyak besi suci yang berharga, yang mengandung kekuatan luar biasa. Begitu ditemukan oleh para prajurit, mereka dapat menjadi prajurit Dewa Tai sesuka hati. Cara kedua adalah dengan memanaskan seni bela diri dengan Tao, tetapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Sekarang, bola api yang ditampilkan Su Kong dan Sun Yao adalah milik senjata ajaib Tai. Menurut Jiang Xuanzu, pemilik terakhir senjata ajaib Tai kemungkinan besar adalah orang kuat di ranah negara Dao besar. Di mana mereka menemukannya? Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah senjata ajaib Tai ini terkait dengan Dao Xin Zongmo? Bab 4600, banyak ketidakadilan. Besi suci untuk memurnikan prajurit Tao di antara langit dan bumi sangat sedikit. Pemanasan prajurit sihir Tao memakan waktu terlalu lama, yang menyebabkan sedikitnya prajurit sihir tingkat tinggi di dunia iblis dan dunia roh. Misalnya, meskipun Sekte Iblis Abadi memiliki sejarah ratusan ribu tahun, hanya ada 2 atau 3 potong senjata sihir Tai di rumah harta karun klan. Masing-masing adalah harta pribadi leluhur klan, yang tidak dapat dilihat pada waktu biasa. Setelah bola api naik ke udara, kekuatan api yang membakar menyebar. Naik ke langit, seperti matahari yang mengambang di langit. Api menyebar ke segala arah, dan gunung serta hutan ratusan ribu mil di sekitar Gunung Yunkong terbakar dalam sekejap. Salah satu gunung dan hutan hancur, dan bumi menghitam. Kekuatan pada bola api semakin ganas. Dari bola api, seekor naga api terbang keluar dan membunuh Ke Yu dengan gigi dan cakar terbuka. Alasan mengapa kekuatan Tai Shenbing begitu mendominasi adalah karena Tai Shenbing dapat sepenuhnya mengembangkan kekuatannya, seperti seorang prajurit di ranah Tai Dao Guo. Menghadapi serangan dan pembunuhan naga api, Ke Yu mundur berkali-kali. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi tubuhnya, daging dan darahnya terbakar hitam. Ke Yu sangat marah dan mengerahkan kekuatannya yang luar biasa, yang membuat gunung dan sungai runtuh dan terjerat dengan naga api. Segera, Lin Bai dan Jiang Xuanzu menerima pesan dari Ke Yu, aku terjebak oleh senjata ajaib Tai ini. Su Kong dan Sun Yao telah melarikan diri dari Gunung Yunkong. Kejar mereka dengan cepat. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Tepat setelah menerima pesan dari Ke Yu, Lin Bai dan Jiang Xuanzu tidak bereaksi. Mereka melihat bahwa ada banyak seniman bela diri dari Sekte Iblis Abadi di ranah Taoisme dan Dewa. Tubuh mereka melintas dan menghilang, dan mereka mengejar Su Kong dan Sun Yao. Bagaimana kalau Jiang Xuanzu masih ragu-ragu apakah akan mengejar Su Kong dan Sun Yao? Namun Jiang Xuanzu menoleh ke belakang, Lin Bai telah menghilang.
Jiang Xuanzu menghela napas panjang dan membuka matanya. Ia menemukan Lin Bai dan segera mengejarnya. Lin Bai, menunggangi pedang terbang, langsung keluar dari Gunung Yunkong. Mata Darmasura menyapu ribuan mil, dan segera menemukan keberadaan Sukong dan Sun Yao. Sukong dan Sun Yao melarikan diri bersama, dan mereka dikejar oleh 3 kelompok pria dan kuda. Yang pertama adalah prajurit dari Sekte Iblis Abadi. Sekte Iblis Abadi diperintahkan untuk membunuh Sekte Blissful. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan Sukong dan Sun Yao melarikan diri dari surga. Bagian kedua adalah tentang klan dan keluarga di Lesu. Kekuatan besar dari Sekte Blissful telah memaksa banyak klan dan keluarga di Lesu untuk tunduk pada pengaruh sekte tersebut. Sekarang Sekte Iblis Abadi memimpin untuk menghancurkan Sekte Blissful. Secara alami, sekte dan keluarga ini harus membalas dendam. Bagian ketiga adalah yang kuat di Sekte Blissful. Banyak seniman bela diri yang telah bergabung dengan Sekte Blissful datang untuk menerobos prestasi mereka. Namun, setelah lahirnya Taoisme di tubuh mereka, mereka merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Pada saat itu, mereka ingin menyingkirkan Sekte Blissful, tetapi mereka tidak bisa. Sekarang Sekte Blissful sedang runtuh. Selama kita menguasai Sukong dan menghabiskan sarana dan siksaan kita, kita secara alami akan memiliki cara untuk membiarkan mereka mengeluarkan spesies Tao di tubuh mereka dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Adapun kebohongan yang diucapkan Sukong tadi, kamu akan bebas setelah selesai, bahkan anak-anak berusia 3 tahun tidak akan mempercayainya, dan para seniman bela diri dari sekte yang bahagia mencibir mereka. Sukong dan Sun Yao memiliki begitu banyak harta di tangan mereka sehingga mereka tidak hanya mengeluarkan satu senjata ajaib Tai untuk menjebak Kyu, tetapi juga mengeluarkan beberapa potong pelarian, yang membuat mereka meninggalkan Gunung Yunkong yang berjarak ratusan ribu mil dalam sekejap. Di belakang pengejaran para prajurit, pengejaran tanpa henti terhadap mereka. Jangan berkeliaran, Tuan, Nona. Biarkan saja untukku. Di balik hutan gunung terdengar semburan minuman, seekor ular boa besar membuka mulutnya ke depan pancaran cahaya hitam, menghantam Sukong dan Sun Yao. Awalnya, Sukong dan Sun Yao terluka parah oleh Kyu, tetapi sekarang mereka dipukul lagi, dan tubuh mereka tidak mampu menahannya dan jatuh ke tanah. Ular piton itu berenang dari pegunungan dan berubah menjadi pria botak di depan mereka. Dia menatap Sukong dan Sun Yao dengan dingin. Sukong berkata dengan dingin, "Wan Wei, aku memperlakukanmu dengan baik. Apakah kau harus membunuhku hari ini?" Pria botak ini adalah iblis ular. Dia pernah menjadi salah satu yang kuat di antara keluarga iblis di Gunung Yunkong. Setelah kebangkitan agama yang membahagiakan, Wan Wei dipaksa untuk menyerah padanya, dan ditanam oleh Uni Soviet dan menjadi salah satu pelindung sekte tersebut. Kultivasinya tidak lemah, dan ada juga 4 jenis kultivasi di alam Tao dan Dewa. Ketika Wan Wei menembak jatuh Sukong dan Sun Yao, para prajurit dari belakang jatuh ke tanah satu demi satu. Di kota Tianyun, pemimpin keluarga Zangjia datang ke tanah dengan lebih dari 10 orang kuat dari Zangjia, seorang master pedang hijau dari Sekte Iblis Abadi mengepung Sukong dan Sun Yao dengan lebih dari 20 rekannya. Sukong dan Sun Yao melihat bahwa mereka terjebak dalam keadaan putus asa, tanpa jalan menuju surga dan pintu menuju bumi. Melihat semua orang telah tiba, Wan Wei segera berkata, "Semua tetua kota Tianyun dan para penguasa Sekte Iblis Abadi. Dengarkan aku, meskipun aku adalah keluarga iblis, aku tidak pernah tertarik pada angin dan ombak. Kali ini aku terpaksa bergabung dengan Sekte Blissful. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk memaksa kedua orang ini mencabut benih-benih di tubuhku. Setelah mereka membunuh atau mencabik-cabik, aku tidak akan ikut campur." Meskipun Wan Wei adalah pelindung Sekte Blissful, dia adalah orang pertama yang berbalik melawannya setelah kedatangan Sekte Iblis Abadi yang kuat. Pada saat yang sama, dia diampuni oleh Iblis Abadi. Pemimpin keluarga Zhang dari kota Tianyun berkata sambil tersenyum, "Saudara Wan Wei dan aku di kota Tianyun selalu tua. Aku heran mengapa saudara Wan Wei mau membantu tirani, tetapi aku tidak menyangka ada petunjuk seperti itu. Dalam hal ini, tolong minta bantuan saudara Wan Wei. Bagaimana menurutmu, Tuan dari Sekte Iblis Abadi?" Pedang berpakaian hijau milik Sekte Iblis Abadi Siu berkata dengan suara rendah, "Kami telah diperintahkan untuk datang ke sini untuk membunuh sekte yang penuh kebahagiaan. Sekarang pemimpin dan istrinya siap untuk dibantai. Ketika mereka terbunuh, mereka dapat dibunuh di tangan siapapun. Asalkan mereka mati." Pedang Qinyi memiliki wajah dingin dan mata acuh tak acuh. Wan Wei sangat gembira. Setelah mengucapkan terima kasih kepadanya dengan tinjunya, dia berkata dengan muram kepada Sukong, "Tuan, cabut benih-benih di tubuhku, dan aku akan membuatmu mati lebih nyaman."
Sukong mencibir dan meludahkan seteguk busa darah, apakah kau pikir aku bodoh? Jika kau membantuku menyingkirkan Taoisme, aku pasti akan mati. Wan Wei, mengapa tidak membantuku melarikan diri dari hidupku, dan sekte yang membahagiakan itu akan kembali lagi di masa depan? Kau pasti sumber kultivasi yang tak ada habisnya. Wan Wei meremehkan untuk tersenyum dan berkata, sepertinya pemimpin sekte itu belum melihat peti mati dan belum meneteskan air mata. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu pelajaran. Kau sangat menyukai ibu baptis ini, bahkan jika kau ingin menyinggung King Luo dan menangkapnya, kau tidak akan melihatnya mati di depanmu. Pupil ular itu terungkap di mata Wan Wei, sudut mulutnya terangkat, dan huruf ular menjulur dari bibirnya. Segera, Wan Wei mengangkat lengannya dan memukul Sun Yao. Begitu lengannya terentang, ia berubah menjadi ular berbisa, membuka taring dan giginya, dan menggigit bahu Sun Yao. Puff! Kilatan cahaya pedang. Ah! Sebuah teriakan suara itu bergema di pegunungan. Namun, orang yang berteriak itu bukanlah Sun Yao, melainkan Wan Wei. Semua mata tertuju, lengan Wan Wei yang berubah menjadi ular berbisa dipotong oleh sebilah pedang. Wan Wei menutupi lengannya yang patah, dan raut wajahnya meraung dengan ganas.